Shalom saudara-saudari sekalian, kiranya kasih pertolongan Tuhan terus melingkupi dan memelihara kita semuanya. Amin. Bertemu lagi di dalam pembahasan Alkitab secara singkat. Nah, di pertemuan ini saudara-saudari sekalian kita akan belajar dari kitab Filipi pasal yang pertama dari ayat yang ke-12 sampai ke-26. Perikop ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Kesaksian Paulus dalam Penjara. Nah, saudara-saudari sekalian, kita mungkin sering mendengar kalimat yang mengatakan, kalau sudah sangat mengasihi dan menyayangi, apapun juga akan rela dilakukan dan diberikan. Bahkan mungkin nyawa sekalipun rela diberikan untuk yang dikasihaninya atau disayanginya itu. Nah, saudara-saudari sekalian, inilah sikap Paulus terhadap Injil Yesus Kristus. Untuk Injil, Paulus rela melakukan apa saja, bahkan menderita sekalipun. Bagi Paulus, apapun dilakukan demi Kristus diberitakan. Dan luar biasanya saudara-saudara sekalian, sikap ini bukan hanya dimiliki oleh Paulus saja, karena para rasul lainnya juga memiliki sikap yang demikian. Jemaat Filipi juga mempunyai sikap yang demikian. Mereka semua mengasihi Injil Kristus dan memberitakan Kristus dengan sepenuh hati dan dengan penuh keberanian. Namun demikian, Paulus katakan bahwa ada saja orang yang menolak, orang yang melawan, orang yang mengumpat, bahkan mengolok-olok Kristus. Namun bagi Paulus, apapun motif orang dalam berkata-kata tentang Kristus, hal itu tetap dianggapnya sebagai usaha menyebarkan berita tentang Kristus. Paulus meyakini bahwa Roh Kudus bekerja di dalamnya agar Injil terus semakin tersebar. Saudara-saudara sekalian, seperti dijelaskan tadi bahwa Paulus rela dipenjarakan, bahkan mati demi Injil Kristus. Bagi Paulus, semua kondisi itu adalah keuntungan. Karena mati dan hidup di dalam Kristus bagi Paulus adalah anugerah terbesar di dalam hidupnya. Itu sebabnya ia meminta jemaat di Filipi untuk tidak gentar dan tidak berduka cita dengan keadaan yang dihadapinya. Sebaliknya, ia meminta agar mereka tetap giat dalam memberitakan Injil. Sebab bagi Paulus, hidup di dunia adalah bekerja keras untuk berbuah bagi Injil. Nah, saudara-saudari sekalian, pesan yang sama juga yang disampaikan oleh firman Tuhan ini juga disampaikan kepada kita semua. Bahwa sebagai orang yang sudah mendapatkan anugerah dari karya Kristus, maka kita diminta untuk hidup demi Injil agar Kristus diberitakan. Dan tidak hanya itu, bagian firman Tuhan ini juga mengajarkan untuk kita terus bersukacita menanggung segala konsekuensi dari pemberitaan Injil yang kita lakukan itu. Karena itu, marilah kita hidup setia kepada Tuhan Yesus dengan berani memberitakan Injilnya di tengah kesibukan karier, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, gereja, atau di tempat mana kita saat ini ditempatkan Tuhan. Karena itu, marilah kita berdoa, mintalah keberanian dari Tuhan, agar kita diberikan keberanian untuk hidup bersukacita menghadapi konsekuensi yang harus kita hadapi demi Kristus yang telah terlebih dahulu berani dan rela menanggung segala konsekuensi demi kita mendapatkan hidup yang sejati.